Kebayang nggak kalau kesehatan yang kita jaga selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap? Seorang tenaga medis tiba-tiba aja meregang nyawa gara-gara zat berbahaya yang tidak kelihatan. Namanya Mary Yoder, seorang wanita yang super sehat, dihabiskan hidupnya untuk menyembuhkan orang lain. Tapi sebuah serangan organ yang sangat agresif melumpuhkan tubuhnya dalam hitungan hari. Mary muntah-muntah, diare hebat yang awalnya dikira sakit perut biasa. Gak ada yang menduga bahwa dalam perutnya sedang terjadi sebuah kehancuran yang fatal. Hasil otopsi menunjukkan fakta mengerikan teman-teman bahwa organ dalamnya hancur seperti pasien yang sedang mengalami terapi yang sangat keras. Dokter pun penasaran, apa ini sebuah penyakit langka atau jangan-jangan rencana seseorang? Mari kita bongkar pengkhianatan maut di balik segelas cairan yang merenggut nyawanya Mary. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Kebayang nggak kalau misalkan nih makan siang kita yang kita kira sangat sehat, ternyata malah merenggut nyawa kita. Ini adalah kisah seorang perempuan namanya Mary Yoder. Dia seorang ahli kesehatan, tapi justru kehilangan nyawanya gara-gara zat yang sangat berbahaya. Mary ini adalah wanita yang sangat bugar, rajin olahraga, selalu menjaga pola makannya. Tapi di bulan Juli 2015, sebuah serangan misterius mulai merayap dalam tubuhnya Mary. Pagi itu di New York tempat kerjanya, Mary datang ke sana, menyapa para pasien dengan senyum hangat seperti biasanya. Gak ada yang menyangka kok itu adalah hari terakhir Mary bekerja di kliniknya. Saat jam makan siang datang, Mary mulai merasakan mual luar biasa di perutnya. Awalnya, dia mengira itu adalah sakit perut biasa, mungkin salah makan. Tapi rasa mual itu dengan cepat berubah jadi badai muntah-muntah yang sangat hebat. Tubuhnya Mary seakan-akan mulai menolak segala jenis cairan, apalagi makanan yang masuk dalam sistem pencernaannya. Jangankan makan, setiap kali dia mencoba minum, tubuhnya langsung bereaksi dengan memuntahkannya keluar. Kondisi ini membuat Mary kehilangan banyak banget cairan tubuh dan mengalami dehidrasi yang fatal. Cairan elektrolit atau mineral dalam tubuhnya mulai kacau sampai fungsi sarafnya pun akhirnya terganggu. Mary yang biasanya energi kini hanya bisa terbaring lemas dengan perut yang sangat sakit. Rasa sakit di perut yang digambarkan seperti ada benda tajam yang mengoyak-ngoyak tubuhnya dari bagian dalam. Karena kondisinya semakin parah, rekan kerjanya menyarankan agar Mary pulang dan istirahat. Mary berharap mungkin dengan tidur pulas, tubuhnya bisa kembali segar keesokan harinya. Tapi teman-teman, malam itu Mary justru bolak-balik kamar mandi gara-gara diare parah. Dan pagi harinya, wajah Mary itu benar-benar pucat pasi. Matanya tampak sangat cekung, itu seakan-akan dia mengalami dehidrasi yang sangat parah. Keluarganya panik, mereka bawa Mary ke unit gawat darurat rumah sakit terdekat. Dokter yang meriksa awalnya mengira Mary cuma terkena infeksi bakteri pencernaan. Tim medis memasang selang infus untuk menggantikan cairan tubuhnya Mary yang hilang banyak banget tadi. Tapi nih, ada sesuatu yang sangat aneh dan juga menakutkan terjadi pada tubuhnya Mary. Cairan infus yang diberikan dokter seakan-akan nggak memberikan efek bantuan sama sekali. Tensinya Mary mulai turun drastis ke tingkat yang sangat membahayakan nyawa. Organ ginjal yang bertugas menyaring zat-zat berbahaya tiba-tiba aja berhenti berfungsi dengan cara yang normal. Dokter mulai sadar nih, ini bukan sekedar sakit perut atau infeksi biasa. Dan tiba-tiba teman-teman, monitor jantung Mary berbunyi nyaring menandakan jantungnya mulai kritis. Dan kemudian jantungnya berhenti berdetak. Tim dokter segera lari melakukan resusitasi jantung untuk mencoba mengembalikan denyut nadinya Mary. Jantungnya sempat kembali berdetak secara lemah, tapi seluruh organ tubuhnya sudah mengalami kerusakan total. Dalam waktu 2 hari aja, perempuan yang super sehat ini pun dinyatakan meninggal dunia dengan cara yang sangat tragis. Hilangnya nyawa ini sangat mendadak, membuat para dokter sadar ini ada yang gak beres. Dan dokter memutuskan melakukan otopsi. Ada hilangnya nyawa Mary dianggap sangat gak wajar. Ketika perut Mary dibuka, dokter kaget melihat kerusakan jaringan yang sangat parah.
Bayangin aja teman-teman, lapisan lambung dan ususnya Mary kelihatan hancur seperti terbakar oleh zat kimia. Kerusakan sel-sel tubuhnya tuh mirip dengan pasien yang mengalami terapi medis yang sangat parah. Padahal Mary nggak punya sakit apa-apa. Awalnya, dokter mencari jejak cairan berbahaya seperti cyanida atau mungkin arsenik dalam tubuhnya Mary. Tapi teman-teman hasil uji toksikologi menunjukkan tubuhnya Mary bebas dari semua zat berbahaya yang dicurigai oleh dokter. Ahli toksikologi kemudian melakukan tes lebih dalam untuk mencari zat apa yang membahayakan tubuhnya Mary sampai akhirnya kehilangan nyawa. Dan akhirnya mereka menemukan zat namanya colchicine dalam jumlah yang sangat membahayakan. Colchicine ini adalah obat legal yang biasa digunakan untuk meredakan sakit. Tapi teman-teman, kalau digunakan oleh orang sehat, apalagi dengan dosis yang tinggi, obat ini berubah jadi zat yang sangat berbahaya. Cara kerja zat berbahaya ini sangat kejam. Dia menghentikan pembelahan sel-sel baru dalam tubuh. Dan tanpa pembelahan sel, tubuh manusia nggak bisa perbaiki kerusakan yang terjadi pada organ-organnya. Zat ini bekerja dengan mengikat protein tubulin, mencegah sel membelah sehingga sel-sel di lapisan usus dan sumsum tulang rusak secara massal karena nggak bisa memperbaiki diri atau beregenerasi. Dalam 24 jam pertama, zat ini memang meniru gejala kolera atau infeksi bakteri parah alias gastroenteritis. Bayangin aja, organ dalam Mary pelan-pelan membusuk dari dalam sementara dia masih dalam keadaan sadar. Pertanyaannya, kok bisa seorang Mary Yoder menelan obat yang sebanyak itu? Mary itu nggak sakit apa-apa sehingga nggak ada alasan untuk minum obat tadi. Kehidupannya sangat-sangat sehat kok. Pihak yang berwenang mulai mencurigai ada unsur kesengajaan atau rencana penghilangan nyawa dalam kasus hilangnya nyawa Mary. Suami Mary, William Yoder, menjadi orang pertama yang diinterogasi secara intensif oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang mencari bukti nih, ada nggak konflik rumah tangga atau masalah asuransi yang tersembunyi. Pokoknya yang bisa jadi motif. Tapi William itu sangat-sangat hancur dan nggak ditemukan bukti yang memberatkan dirinya sama sekali. Di tengah-tengah kebuntuan, pihak yang berwenang menerima ada sebuah surat kaleng alias surat misterius dari pengirim yang tidak dikenal. Surat itu menuduh putra kandung Mary, Adam Yoder, sebagai penghilang nyawa ibunya. Si penulis surat bahkan memberitahu letak botol zat berbahaya yang ada di bawah kursi mobilnya Adam. Pihak yang berwenang segera menggeledah mobil Adam menemukan nih ada botol berisi cairan zat berbahaya tadi. Dan itu ada salah satu buktinya. Tapi Adam kaget luar biasa. Dia syok dan langsung diamankan dan menjadi tersangka utama dalam kasus hilangnya nyawa sang ibu. Tapi teman-teman, Adam punya alibi yang sangat kuat dan bisa dibuktikan karena waktu itu dia sedang berada di luar kota. Waktu ibunya meregang nyawa kritis di rumah sakit, Adam sedang dalam perjalanan menemui ibunya dari kota lain. Gak mungkin dia yang menaruh zat berbahaya tadi. Tapi gak tahu kenapa ya teman-teman, si penulis surat mengatur sedemikian rupa agar Adam kelihatan sebagai sang pelaku. Pihak yang berwenang mulai curiga nih ada orang lain yang sengaja ingin menjebak Adam sebagai pelaku tindak pidana penghilangan nyawa. Kecurigaan pun bergeser nih pada mantan pacarnya Adam, namanya Caitlin Conley, karyawan di kliniknya Mary. Caitlin adalah orang yang sangat dekat dengan keluarga Mary dan tahu segala rutinitasnya Mary. Pihak yang berwenang kemudian membongkar semua aktivitas digitalnya Caitlin untuk mencari bukti yang kuat. Dan mereka menemukan fakta mengejutkan kalau Caitlin pernah mencari info tentang zat-zat berbahaya di internet. Caitlin mencari tahu berapa dosis zat berbahaya tadi yang bisa menghilangkan nyawa manusia dalam waktu yang singkat. Dan gak cuma itu ternyata teman-teman. Pihak yang berwenang menemukan jejak pembelian kartu debit prabayar atas nama orang lain. Kartu itulah yang digunakan Caitlin untuk membeli zat berbahaya secara rahasia melalui toko online. Bukti yang paling fatal adalah ditemukannya DNA Caitlin pada botol zat berbahaya di mobilnya Adam. Caitlin diduga sengaja menaruh botol itu di sana agar Adam disalahkan oleh pihak yang berwenang. Motifnya apa? Caitlin sakit hati karena diputuskan oleh Adam Yoder alias putranya Mary. Dan Caitlin mau menghancurkan hidupnya Adam. Saking dendamnya dia memfitnah Adam setelah menghabisi nyawa Mary. Yaitu teman-teman motifnya. Diduga gara-gara sakit hati setelah putus dengan Adam, dia dendam pada keluarga Yoder. Tahun 2016, Caitlin akhirnya ditangkap dan didakwa atas kasus penghilangan nyawa secara berencana pada Mary.
Kasus ini benar-benar mengguncang warga New York karena Caitlyn itu dikenal sebagai asisten yang sangat setia. Persidangan pertama berjalan sangat alot sampai juri nggak bisa memberikan keputusan yang adil. Hakim terpaksa menyatakan sidang batal dan harus dilakukan proses persidangan ulang dari awal lagi. Dan di persidangan kedua inilah, jaksa membawa analisis forensik yang jauh lebih detail tentang perilakunya Caitlyn. Akhirnya juri menyatakan Caitlyn Conley bersalah atas tindak pidana penghilangan nyawa. Tapi drama kasus ini ternyata nggak berhenti sampai di situ. Di balik jeruji besi ketika ditahan, Caitlyn terus mengatakan kalau dirinya itu nggak bersalah. Dia adalah korban fitnah dari sistem hukum. Caitlyn itu mengaku seperti ini. Dia menulis surat anonim itu tapi mengklaim kalau dia melakukannya karena ada yang mengaku sudah menghabisi nyawa ibunya sendiri. Tim pengacara Caitlyn menemukan ada kesalahan teknis pada surat perintah penyitaan ponsel miliknya Caitlyn. Dan pengacara itu berargumen kalau sebuah bukti digital nggak sah jika prosedur penyitaannya salah secara administratif. Pengadilan banding kemudian meninjau kembali semua berkas kasus yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Dan di tahun 2025, sebuah keputusan mengejutkan keluar dan membatalkan status hukuman bersalah buat Caitlyn. Caitlyn dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukuman selama 7 tahun. Keputusan ini membuat masyarakat terbagi jadi dua kubu yang saling berdebat dengan sangat-sangat sengit. Ada yang yakin kalau Caitlyn adalah pelakunya yang berhasil memanfaatkan celah hukum yang ada. Tapi ada juga yang percaya kalau pelaku sebenarnya masih bebas berkeliaran di luar sana. Tapi teman-teman, buat keluarga Mary Yoder, pembebasan ini adalah luka lama yang kembali terbuka dengan sangat perih. Mereka berpikir kebenaran yang sesungguhnya mungkin akan terkubur selamanya bersama jasad Mary yang sudah nggak ada. Tapi saat ini teman-teman, status Caitlyn masih menunggu sidang lanjutan. Jaksa dari Oneida County sedang mengajukan bukti baru untuk sidang ulang. Bagaimana kelanjutannya? Kita tunggu aja. Ilmu kedokteran forensik mengajarkan kalau tubuh manusia itu menyimpan kejujuran yang nggak bisa dimanipulasi oleh lidah. Karena sisa zat berbahaya akan selalu meninggalkan jejak yang nyata. Kasus ini juga menjadi pengingat buat kita semua teman-teman. Buat selalu waspada dan menjaga batas profesional yang sehat. Meskipun bekerja dengan orang-orang terdekat. Di balik rupa yang tenang dan sikap yang kelihatan baik terkadang ada niat jahat yang tersembunyi sehingga kita nggak boleh terlalu mudah memberikan kepercayaan penuh pada siapapun. Ilmu pengetahuan akan selalu menjadi jalan untuk mengungkap kebenaran dan mengungkap niat buruk yang berusaha ditutupi dengan sangat rapi.